dan diselamatin sama dokter yang dulu ya pecat. Yang dia pecat. Sanhok apa? Sanhok mah nama peta di mobile ini PUBG ya. PUBG salah. Untuk para penonton yang baru menonton film World of Merit, segera menghentikan tontonan Anda saat episode ke-6. Itu lebih baik buat kehidupan Anda. Iya, makanya kan itu bahayanya. Itu bahayanya ya. Kalau minum sendiri. Kalau minum sendiri, ya. Apalagi mandi lebih bahaya lagi. Iya. Iya benar. Iya, gue benerin aja lah. Ini memiliki akhir yang kampret sekali. Sebel. Anda begitu ngomong sebelnya. Sebel. Kita langsung lanjut lagi ke episode keempat. Nah, jadi sebagai dokter yang jujur, si Sunwo ini nggak mau dia bohong sama ada salah satu istri petinggi juga, salah satu orang terkaya juga di Gosan ya. Ternyata dia punya satu asosiasi gitu ya? Iya, itu dia ini pokoknya si cewek ini lumayan kuat lah posisinya di para perkumpulan, geng sosialita lah dibilangnya, geng sosialita di kota Gosan itu, dan ternyata dia jujur bahwa si wanita ini terkena penyakit kelamin. Iya. Gara-gara suaminya dong main gila ya kan. Udah gitu ditampar lah suaminya karena menurut dia kenapa dibawa ke situ, kata si Byung Sung nih orang yang terkaya. Byung Sung lagi Byung. Ini apa orang tuanya Sida. Ya, dong ngomong deketan dari tadi. Pokoknya bisa jaminan lah ini soalnya orang dekat ya kan, ini dokter ini bagus dokter keluarga. Direkomendasikan tapi ya. ternyata tetap aja dia menjaga etika dokternya bahwa dia harus jujur ya kan. Dan setelah itu ini menjadi poin dasar juga nih kedekatan si Sunwo sama si cewek itu buat kekuatannya si Sunwo di depan episode berikutnya nih ya kan, itu akan menjadi dasar juga. Diceritakan juga di beberapa scene ya, ada Sunwo itu ragu untuk bercerai karena faktor orang-orang di sekitarnya. Ada si janda asisten baru suaminya, dia bilang betapa sulitnya hidup menjanda. Terus ada lagi ada si orangnya itu. Juga tumbuh kembang anaknya nanti. Betul. Dia hidup tanpa ayah. Iya, terus yang cewek itu juga balik lagi ya, istri orang yang terkaya balik lagi ke rumah sakit, dia bilang dia nggak cerai gitu kan. Ada hal-hal lain selain harta dan segala macam gitu. Pokoknya dia makin ragu lah di situ kan. Nah itu ketangkep tuh sama si pacarnya ya, dan mukulin dia itu kan. Si namanya lupa lah itulah. Ntar ada lah di bawah. Ini nggak kecatat di sini. Dan akhirnya bukti rekamannya itu diambil dan dijadikan senjata untuk memeras Sunwo. Jadi ada bukti rekaman, itu kan bahaya kalau misalnya sampai ke kepolisian, si Sunwo juga bisa terpidana ya kan. Betul. Nah si Dakyong ini makin putus asa karena si Tae-oh nggak kunjung menceraikan si Sunwo. Akhirnya Sunwo menerima nih suatu hari menerima ajakan kencan si Son Jae-hyuk, si bangke ini. Ini salah satu bangke juga nih. Si Son Jae-hyuk itu istrinya Yerim. Istrinya Yerim. Suaminya penjahat kelamin lah ya pokoknya. PK lah ya. Si Jae-hyuk istri suaminya si Yerim, dan dengan berat hati demi mendapatkan hartanya bukti dan harta-hartanya juga yang dicolong sama si Tae-hok ya. Itu dia akhirnya menerima ajakan kencan si Jae-hyuk dan akhirnya mereka enak-enak. Makin bingung lagi nih kenapa begini kan. Perasaan lu kayak gimana? Awalnya sih mungkin lu pengen balas dendam gitu kali ya. Iya, awalnya kita mikir kayak gitu. Merasakan apa yang gue rasakan gitu awalnya. Cuman tapi apa sih sebagai yang lu rasain? Kalau gue sih ngerasa kenapa begitu sih gitu, kenapa harus begitu. Itu kan kayak jual diri juga seakan-akan. Samanya lah ibaratnya samanya. Iya, seakan-akan bener gak kayak jual diri demi mendapatkan apa, si Sunwo menyerahkan harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi di situ aku sih udah bisa lihat kalau dia tuh sebenarnya punya rencana, strategi. Punya rencana di balik itu gitu loh. Iya, cuman kalau menurut gua sampai harus gitu. Tapi kita berbeda pendapat dong. Iya. Boleh dong. Ya, tapi kita gak usah ributin. Itu kan urusan mereka. Itu jangan ikut campur urusan rumah tangga orang lain dong. Dan di sini di tempat itu juga si Sunwo pertama kali bertemu dengan Kim Yun Ki yang baik banget inilah, seorang psikiater ya.
Ya terus kenapa dibikin slow motion gitu, karena ini dia sepertinya spesial banget nih si Kim Yun. Pas ketemu di lift Ki. itu ya, ternyata Iya. dia adalah Di lift. tokoh baru yang muncul Betul. di episode selanjutnya. Ya, oke. Kita akan memasuki episode berikutnya. Itu adalah episode 5. Nah, di episode 5 ini panjang ya kita pembicaraan kita ya. Nggak apa-apa Masih ngebul. ada berapa episode lagi dong? Masih ada 7 lagi. Oke. Nah, serak-serak nggak ada yang ngomong nih. Iya nih. Oke, di episode kelima si emang Tai aja lah ngomongnya. Tai O. Si Tai aja Tai O. gimana kalau kita Si singkat. Tai. Benar-benar. Si Emang Tai, kayak si Tai. sih. Salah ngomong. Si Tae-o ini curiga karena si Sunwo berdandan tidak seperti biasanya. Dia mulai curiga nih, bini gue kenapa sih sampai Iya. dikatain lebay, lu mau kemana sih Iya. gitu kan. Dan si Sunwo ini Lagian udah mulai dingin juga sama si Tae-o. iya udah mulai dingin. Iya. Tidak pernah kita lihat ke adegan-adegan ininya lagi seperti di awal film ya. Betul. Nah, suatu waktu di rumah sakit Sunwo diserang sama seorang pasien yang ngasih memory card yang isinya itu bukti yang selama ini dia cari. Bukti perselingkuhan si Tae-o dengan Dakyong. Ya, berisi rekaman mereka berciuman. Dan di episode ini diceritakan bagaimana Sunwo kehilangan kedua orang tuanya ya waktu dia kecil, dan itu sempat membuat dia stres ya, Depresi ya. membuat depresi gitu. Dan Ada ini traumatik. ada traumatik, dan ini akan dijadikan senjata oleh si Tae-o untuk menyerang balik si Dia nyerang psikisnya sih. dalam Jadi seolah-olah dibuat dia tuh Iya. nggak layak untuk merawat. membesarkan Kan anaknya. Iya, gitu demi loh. hak asuh ya. Iya, gitu betul. Ya. Ah. Dan pokoknya dia stres masa kecilnya ya kan. Pada saat itu hampir ditabrak malah ya kan, dan diselamatin sama dokter yang dulu ya pecat. Yang dia pecat. Sanhok apa? Sanhok mah nama peta di mobile ini PUBG ya. PUBG Pak, salah. Di mana lupa lah ya kan. Dan karena ia merasa semua bukti-bukti telah ia dapatkan, maka ia memutuskan untuk ke rumah Dakyong dan keluarganya. Si Sunwo ini datang cuy dengan speak diundang. Tapi kan Dan- memang sebelumnya diundang. udah ada undangan dari. Cuma bukan Enggak. enggak hari itu juga. bukan hari itu Iya, ternyata. tapi kan Iya. karena Iya. dia merasa lo pernah ngundang gue, tapi lo nggak bilang kan kapan. Iya. Kapannya. Jadi dibuat seolah-olah. Deketin Mali. Dia lupa. Dia Jadi lupa. dibuat seolah-olah, oh masa sih bukan hari ini ya? Gitu. Iya. Lupa lah ya. Itulah dia hebat juga gue bilang sih. Kalau gue jadi dia gue gak akan pikiran sampai ke Iya situ betul sih. betul. Iya bukan dia sutradaranya dong. Tapi kan di situ dia yang memerankan. Iya. Nah lanjut lagi nih kan, dia akhirnya memutuskan ke rumah itu. Makin bingung aja nih si Tae-o nih, ada apa ya lo ya kan. Dan mereka akhirnya duduk makan-makan ya kan. Dan si Sunwo juga aneh kelakuannya, kata keluarga. Ada apa sih kok aneh banget kelakuannya ya kan. Dan di situ Dari biasanya lah. Ini kalau menurut gue ini momentum paling wow sih di film ini salah satunya ini ya. Dan gue gedeknya juga, kok gue jadi kayak gedek banget gitu pada saat ya, jadi si Sunwo ini mengakui menginformasikan, memberitahu ke mereka, ke keluarga bahwa anaknya adalah pelakor. Pada saat itu Mesti tahu kalau dia lagi hamil. yang paling gitu. gue keselin adalah apa? Kenapa palanya dipukul diem aja? Suaminya loh yang kenapa diem aja. Ya kan Suaminya bingung dong. suaminya kan jahat. Suaminya maksudnya Mau ngebela itu. Lah kan kali. dia nggak bisa ngeles orang dipukulnya dia dari belakang. Gimana dong? iya, maksudnya kenapa nggak dibales? Kita nggak ngelihat yang si itu Si ngebales. Sunwo-nya ya. Sunwo cuma nunduk Diam gitu aja kan. nunduk. Terus keluar dengan muka tenang gitu kan, bukan muka tenang, muka putus asa Tuh sih. kalau kita bisa jambak-jambakan di situ ya. Iya. Iya sebenarnya manusia normal jambak-jambakan Iya, sih. cuy. iyalah. Maksudnya Itu kayak masih lu masih gue liatin aja lu gitu. Tapi dia cerdik maksud aku ya gini, dia nggak mau ada pukul atau semacam Iya, kekerasan, takut nanti jadi perkara buat iya, dia gitu perkara loh. ya benar Karena betul. dia di situ berbicara sejujurnya dengan orang tuanya aja, orang tuanya udah merasa lu telah mempermalukan Iya, itu keluarga aja- gue. Itu aja udah menyakitkan, berita Iya. itu udah menyakitkan buat si Dakyong juga, buat si keluarganya juga kan. Gila lah, anak gue ternyata merebut suami orang, sudah hamil pula lagi kan, apa yang harus mereka lakuin ya kan. Pokoknya di episode kelima ini adalah episode yang Paling menegangkan. paling menegangkan ya kan. Dan kita akan lanjut kepada episode Episode 6. yang ke-6 ya kan. Di episode yang ke-6 ini si Sunwo pun akhirnya menjemput
Junyoung untuk menceritakan keadaan sebenarnya. Jadi dia jemput ke sekolahan ya. Jemput sekolah ini juga sedih juga, scene ini sedih banget ini. Jadi pas dia, jangan nangis ya. Jadi pas dia jemput anaknya dari sekolahan dia bawa ya kan, terus dia ke pinggir pantai Tapi gitu ya. kayaknya di episode ini triggernya nih, yang benar-benar yang oh ya kayaknya gue fix gue akan bercerai dengan lo dan gue akan berjuang buat anak gue. Iya. Asuhnya. Kayaknya di sini. Cuman titik kesedihannya adalah ya ketika itu kita nggak tahu kan, sempat pengen dijorokin ke laut ya. Iya, Tapi- bikinnya kan bakal dibunuh gitu. Iya, karena si Tarik. anaknya ini bilang bahwa dia tidak mau tinggal sama ibunya karena ibunya selama ini nggak Nggak perhatian. perhatian Sibuk kerja. bapaknya yang lebih Selalu ada. perhatian ya. Dan tiba-tiba singkat cerita Toto ada di rumah aja ya kan. Si bertemu dah tuh si Tae-oh sama Sunwo, dan si Sunwo bilang apa rasanya kehilangan anakmu dan bla 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 ya kan. Dibilangnya gitu, dan si Tae-oh ini marah gara-gara dipikir si Sunwo udah gila Ngebunuh. ngebunuh anaknya, digebukin lah si Sunwo. Tiba-tiba si Itu rencananya Junyoung keluar dong, jebret, dan langsung berbalik arah dong yang tadinya Mau sama bapaknya, mau bapaknya jadi benci lah ya. benci dan memilih ibunya. Pinter tapi digebukin dulu. Iya kan? Pinter sih tapi bonyok, untung kagak mati kan. Tapi di situ emang strategi dia gila banget. Sebenarnya kalau gue pikir-pikir si Sunwo ini punya jiwa psikopat loh. Dia bener loh. Iya kan, ada jiwa-jiwa psikopat karena Tapi kan ada psikopat yang karena memang dia terdesak, ada yang memang iya, maksud gua nggak bicarakan terdesak ya, maksud oke, gua oke. dia ada unsur sampai bisa mikirin oh kayaknya gua harus pura-pura ngebunuh anak gua. Itu kita aja nggak mikir begitu loh cuy. Maksudnya mungkin Iya, orang serem juga tuh ya. orang normal nggak Tapi kalau aku berpikir bilang kayak gitu loh. Iya, karena dia mikirnya panjang. Setelah ini pasti akan ada perebutan hak asuh anak, gitu kan? Iya, Iya dia kan? mikirnya gitu, Iya. dia mikir panjang. Mungkin Anda juga berpikir sama, Anda psikopat Anda. Tapi gue lebih realistis aja sih sebenarnya. Iya, seharusnya kayak gitu. Mungkin kita nggak, lu bayangin dalam keadaan emosi, lu sempet berpikir kayak gitu. Itu smart Takutnya banget ya kan? Iya. Ya sutradara Makanya pinter gue sih. bilang sih. Cuman Cuman yang pintar siapa nih? Sutradaranya jadi. Sutradara lah, gua kan ngikutin arahan doang, ya kan? Artisnya. Jadi emang di situ diperlihatkan memang Sunwo ini memang matanya emang seperti mata-mata orang ya dendam ya, karena ada, jadi ada psikopat-psikopatnya juga lah ya kan. Lanjut lagi nih kita ceritanya. Nah pas itu abis digebukin, nah ceritanya itu selesai, terjadi perjanjian antara si Tae-oh dengan Sunwo. Enggak kan Tae-ohnya di penjara. Di penjara dulu. Di penjara sebentar doang, terus akhirnya ada Dia nggak boleh nemuin anaknya selama selama 2 tahun. 2 tahun, dan akhirnya Keluar si Tae-oh dan Dakyong memutuskan untuk keluar dari Pindah. kota itu, pindah Ke- dari keluar itu ke neraka. Saking kesel ke Ke neraka Seoul ya kan? kalau nggak salah. Ke Ya Seoul. pokoknya kayak gitu, bahagia Dan lah. dia juga nggak disetujuin kan, disetujuin sama Ya nggak disetujuin sama si bapaknya pada saat itu. Dakyong, makanya dia Iya. Pindah. untuk Nah pokoknya kita arahkan untuk para penonton yang baru menonton film World of Merit, segera menghentikan tontonan Anda saat episode ke-6. Itu lebih baik buat kehidupan Anda. Karena karena itu akan mengganggu Karena- mental dan psikis Anda. ini udah happy ending. Ini udah happy ending nih. Pokoknya menit Iya, menit ke berapa? Menit ke 1 menit 15 detik, 1 jam 15 detik, mendingan matiin terus selesai. Karena apa? Di menit-menit terakhir ternyata dia mendapatkan undangan dan dia melihat si Tae-oh dan Dakyong kembali setelah 2 tahun dengan rumah yang mega, dengan penampilan yang wah Aduh. seperti orang kaya lah, dan mereka terlihat bahagia, men. Mulai itu lagi. adalah penderitaan. Iya. Muncul lagi. Muncul lagi penderitaan, men. Mendingan udah stop sampai episode Episode 6 ya. Ini arahan kita ya. Semoga ini bermanfaat buat kalian ya. Dan buat yang mau lanjut dan buat yang mau melanjutkan, kita akan masuk ke episode 7. Ya, di episode 7 ini Tae-oh sukses ya, dia membuat sebuah film yang laris, jadi dia terkenal di seluruh penjuru negeri katanya ya kan. Dan sepertinya dia menyimpan sebuah dendam ke Sunwo. Ini di awalnya dia kayak, kita ngelihatnya kayak, oh busetnya orang dendam banget ya kan. Ya karena dia bilang
gue punya utang yang belum dibayar. Iya, Itu utangnya. kita udah Udah ngelakuin apa lagi loh. Gue tampar kau. Cincang kau. Pada saat itu dia kan ada acara selamatan, dia ngundang teman-temannya si Ulang Kang. tahun anaknya. Lebih tepatnya sih ya. Sama rumah baru. Selamatan baru. rumah Jenny namanya. Berarti kan selamatan rumah. Oh iya, rumah. Iya, gagal ngundang ini ya, apa namanya? Ustadz. Haji. Pak Haji, besek nggak ada besek. Pulangnya nggak dikasih besek. Iya, biasanya kan gitu. Nggak dikasih wine deh, dikasih amer dia Iya, pulang-pulangnya. satu enak banget ya. Di sini mah langsung rumah dijual. Dan akhirnya di situ ternyata si Jungson, Junso, ya Junyong anaknya. Si Taeyong diam-diam menemui anaknya. Iya, mengundang. Iya, Ya kan? Tapi Mengundang undangannya akhirnya. nggak sampai ke anaknya. Betul. Dan akhirnya si Junyong juga datang ke pesta itu, ya kan. Akhirnya si Sunwo juga tahu nih, si Sunwo tahu bahwa ada anak gue di sana. Panas lah dia. Karena dikirimin foto. Kirimin foto. Iya, dikirimin bapaknya. foto. Itu terlihat kesengajaan gitu, kayak lo mau manas-manasin gue lo ya gitu. Dan datanglah dia ke rumah itu, ya kan, datang ke rumah itu ngelabrak, hampir kayak ngelabrak tuh orang. Sebenarnya sih mau jemput anaknya aja Iya, sih. jemput anaknya doang sih, nggak Dia mau. udah gak peduli sama hidupnya dia. Bener, nggak mau Sampah nyari ribut ya. Cuman pada saat itu Yang gue gedek tapinya mereka Apa? tuh kayak gak ada dosa gitu ya. si Dakyong dan keluarganya, Iya. sama teman-temannya juga ya. Iya, teman-temannya malah pada datang, goblok ya. Yang itu dokternya Iya. itu bilangnya ada janji kan, Diajak makan malam gak sama- mau katanya. Diajak makan Jangan malam, sama Mas Sunwo teman, nggak mau ya. sama. Ternyata ke situ. Ternyata ke situ goblok. Masih mau juga berteman. Iya. Gue sih. Tapi emang si ini udah sangat-sangat sadar si Saya Sunwo. emosi. Sunwo udah sangat-sangat sadar bahwa si kampret itu emang double agent. Iya. Jadi dia udahlah, silakan lah ya kan. Akhirnya dijemput si Junyong. Cuman pada saat proses penjemputan itu, ini ada sesuatu yang menurut gua Ratu. ada apa nih? Jadi dia sempat nyari ke kamar utamanya si Taeo sama si Gak sengaja Dakyong. kayaknya. Nggak sengaja masuk ke sengaja. situ dan dia ngelihat baju-baju itu, baju-baju dan parfum. Parfum. Nah itu diacak-acak tuh, Skincare. Enggak dong. dibuangin sama dia, diacak-acak bajunya. Bukan diajak Enggak, acak. dia ngeliat. Oh, ngeliat doang ya? Dia lihat Ngeliat. di lemarinya itu, di walking closetnya itu ternyata bajunya semua sama Sama persis dengan punya apa dia. yang dia punya gitu. Iya, nah ini adalah pertanyaannya, Tata-tatanya juga ya, apakah tata jadi letaknya. apakah si Taeo ini sebenarnya masih cinta Iya. sehingga si Dakyong ini dibeliin baju-baju yang mirip Iya. seperti mantan istrinya ya. Pewangi-wewangian Wangi, ini. Iya, itu udah menjadi sebuah kode tersendiri untuk episode berikutnya ya kan. Lanjut pada saat dijemput si Yong juga kan di situ. Oh iya, si Taeo juga ini ya, si Taeo juga menyewa Iya, ternyata menyewa menyewa mata-mata dan buat neror si Sunwo. Sunwo. Semua. Ternyata mata-matanya itu Mata-matanya itu adalah rahasia. pacarnya, bukan. Masih rahasia. Oh, masih rahasia. Di episode Aduh. berikutnya. Ya, jadi si Junyong sendiri tampaknya kurang suka sama cara ibunya dalam memperlakukannya. Jadi dia malu banget kenapa ibunya sampai ke situ, sampai ke rumah Kuat. itu, ya kan? Dan emang ada tekanan banget. Kita nggak bisa nyalain si Junyong juga sih. Dia orang ya masih anak-anak dan nggak tahu Sebenarnya gimana sih dia cuma nggak ini ya. mau kehilangan. Tapi Kehilangan. ibunya juga lebay sih. Gue kalau Iya. jadi anaknya juga gue kesel. Bener. Depresi ya. Sampai lebay kayak gitu loh. Maksudnya Nggak punya ruang Ada- buat ini loh. Iya. ada rasa ada keegoisan juga. Si Iya, ibunya tuh emang. seakan-akan menganggap pokoknya ini anak. Lu harus tumbuh seperti apa yang gue mau. Kayak Iya, gitu. atau lu tuh milik gua, jadi kayak barang. Iya. Mhm. Nah, itu jadi yang bikin si Junyong ini ngerasa ini apa-apaan sih orang tua gua dua-duanya ya kan. Nggak beres. Si Junyong juga sempat ngelihat bagaimana bahagianya Taeo sama si Dakyong sama si Jenny juga kan. Terus si si Taeo bilang kita akan hidup bertiga sebagai keluarga. Lah dia kagak dianggap ya. Hadiahnya langsung ditaruh di situ kan, hadiah dari si Taeo buat si Junyong. Di situ si Jenny juga ya bilang di depan orang-orang Oh, umum si Jenny anaknya kan masih kecil. Si Dakyong ngomong di depan publik gitu kan, ngomong kita udah damai kan, ngomong ke si Sunwo, Iya. kita udah damai kan gitu, nggak ada apa-apa lagi kan, sok baik banget gitu kan. Terus si Iya, makanya aku bilang kok kayak nggak ada rasa bersalahnya Ah, gitu iya. ya. Lu hidup Iya. enak banget. Kayak lu abis buang terus lu tinggal keset-keset udah selesai. iya. Pokoknya gitu berakhir dia cabut ke ini, dijemput sama si
Bunso anaknya dan bareng si Kim Yun juga ya. Ini ya, Sini bareng si psikiater itu. Lanjut kita masuk ke episode 8. Jadi ternyata Sunwo ini mendapat surat ancaman yang berbunyi bahwa ia sebaiknya pergi dari tempat ini. Ya kan, nggak tahu, masih belum tahu dari mana dapat surat kaleng. Dan diam-diam juga si Junyoung ternyata berkonsultasi sama si Kim Yun sama sang psikiater tanpa diketahui sama ibunya. Ya kan? Di situ dia berkonsultasi dan si Sunwo ini marah. Apa-apaan kok lu membiarkan seorang anak kecil berkonsultasi tanpa dibimbingan orang tua, ya kan? Dia marah dah di situ dah kan. Nah, si Tae-oh ini memang memiliki rencana jahat kepada si Sunwo karena dia berusaha untuk mengeluarkan si Sunwo ini dari rumah sakit. Jadi dia berusaha untuk supaya si Sunwo ini pergi dengan cara dia memberikan sumbangan yang sangat besar ke yayasan rumah sakit itu. Dengan timbal balik Sunwo diturunkan jabatannya aja lah. Pokoknya dibikin gak nyaman di rumah sakit itu. Biar dan dia gak nyaman hidup di kota itu. Betul, dan dia segera pergi ya. Namun rencana ini udah diketahuin sama si Sunwo gara-gara dikasih tahu sama si Minhyo ya, si mata-matanya ini dia menjadi pijat dia kerja di hotel. Udah hilang kan tanpa jejak tuh ya. Iya, kan? dia hilang, mata-matanya udah hilang, terus tiba-tiba dia ada di sebuah spa gitu ya. Spa. Nah, ibu-ibu ini lagi ngegosip nih si Dokter Sul sama sosialita ya. Itu pokoknya. Itu kayaknya istrinya itu dokter apa sih, kepala dokter itu ya? Kepala dokter rumah sakitnya itu. Itu pokoknya geng-geng itulah, dan dia ngedengar bahwa ada rencana jahat di situ. Dikabarkan lah ke Sunwo, makanya Sunwo seperti udah tahu lah aman. Kita juga pikir waduh dia kacau nih kan. Malah jadi atur strategi lagi. Malah jadi atur strategi lagi. Dan di lain sisi nih, sementara itu si Jaehyuk nih, emang nih cerita sampingan ya. Si Jaehyuk sama suaminya si Yerim nih masih brengsek itu, dia masih main cewek juga setelah sebelumnya sudah di ultimatum sama si Yerim ya kan. Ternyata masih brengsek juga nih. Di situ ada kisah-kisah sempalan yang lumayan bikin ya lucu-lucu lah gitu loh, nggak sedih-sedih amat lah mereka ceritanya ya kan. Dan diketahui juga akhirnya bahwa pelaku teror adalah mantan pacar Minhyo atau si pasien atau mata-matanya dari Sunwo. Dan karena begitu keras ya serangan terornya, dia sampai masuk ke rumah juga. Yang tadinya disuruh Tae-oh tuh sebenarnya cuma nyuruh untuk nakut-nakutin doang, ternyata terjadi penyerangan sampai berdarah-darah. Tae-oh juga nggak. Ternyata dia punya dendam tersendiri. Iya, karena dimasukin penjara gara-gara dia. Benar, akhirnya karena si Sunwo udah ngerasa nih, kok ini kacau banget nih, gue udah diserang begitu hebat ya kan. Nah, dia melakukan sebuah strategi. Dia mendekati atau mendatangi si istri orang terkaya lah itu ya kan. Yang tadi dia bantu untuk memberitahukan bahwa suaminya kena penyakit kelamin itu. Nah, dia itu minta bantuan supaya diterima di geng sosialita. Akhirnya datang dia kan, bawa senapan udah kayak film India gitu pada saat itu kan. Dan minta masuk, pada saat itu harus polling ya kan. Ternyata pollingnya itu dia gagal ya, sama seri. Apa kurang awalnya kurang. Bahkan si temannya si kampret ini kagak tunjuk tangan ini. Si kampret si Dokter Sul itu kagak tunjuk tangan. Tapi yang bikin mencengangkan kenapa si selingkuhannya ini ya kan? Malah si Dakyong yang menyetujui. Entah apa niatnya dibalik itu ya kan? Justru dia kayaknya si Dakyong penasaran, ente mau kenapa sih, ada apa sih? Malah kayak seolah-olah ditantang gitu ya. Iya, kayak udahlah biarin aja. Ngapain sih? Iya, akhirnya di situ memang udah mulai dikasih tahu tuh bahwa teman-temannya udah ngasih tahu ke si Dakyong, ente emang ini yakin suami ente setia, yakin suami lu udah kenal banget belum sih sama Tae-oh, kita udah tahu tabiatnya dia bla 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 gitu. Jangan-jangan lu akan diperlakukan sama gue. Iya betul. Dan ya udah itu masuk ke episode 9. Turunin. Ini turunin ya? Biar wajah kamu kelihatan lah. Oh gitu. Episode ke-9. Di episode ke-9 diceritakan suatu hari Tae-oh dan Dakyong bertemu di restoran dengan Sunwo dan Kim Yun. Jadi Sunwo sama Kim Yun, Dakyong sama Tae-oh. Gak sengaja, nggak tahu ya. Pokoknya ada gitu ceritanya dan sepertinya. Masalahnya mejanya bersebelahan gitu. Iya. Iya kan?
Nggak tahu disengaja apa enggak ya. Ya kan? Tapi yang jelas poinnya di situ adalah kayaknya Tae-oh masih cemburu. Pada saat si Kim Yun ini megang tangannya si Sunwoo, dia kayaknya masih cemburu. Bener kan? Kan sempet diancam juga pas ketemu di Thailand. Lo harus jauhin gitu. Oh iya Iya. benar. Pokoknya merasa cemburu di situ dan di sini Dakyong mulai merasa curiga nih. Ada apa sih sebenarnya dengan suaminya karena kelakuannya mulai aneh Iya. gitu kan. Mulai nggak jelas gitu kan. Mulai Dan- ada yang disembunyiin. Dan dia juga udah dapat banyak peringatan dari orang-orang di sekitarnya dia si Dakyong ini kan, bahwa suaminya nih ada yang nggak beres nih kan. Di sisi lain juga si Junyong ini ternyata mengidap penyakit kleptomania nih si anaknya. Tapi ternyata sebelumnya itu si Dakyong itu malah menyewa orang juga untuk memata-matai suaminya ternyata. Iya, salah satu ini pekerja di kantornya, Pegawainya. pegawai di kantornya ya kan. Dan si Park In Yu, namanya Park In Yu, pacarnya si tadi Si Min Shu. Iya, kita nggak bisa nginget Iya, namanya, sulit Min banget ya. Min Suho. Iya. Ya itulah pokoknya. Pokoknya Park In Yu ini mulai nekat karena dia nggak dapat bayaran nih dari si Tae-oh atas. Ngancem ya. Iya, dia nggak dapat bayaran atas ini apa namanya buat ngancem apa segala macamnya lah ya. Dan dia mulai melakukan hal-hal yang mulai nekat nih. Ngasih kirim Burung. paket burung mati, di situ ada surat ya kan. Si Tae-oh juga diancam juga, dipikir ada penculikan atas si Junyong ya, dipikir panik segala macam, nggak taunya lagi main apa gitu, lagi main baseball ya. Oh iya. Iya lagi main Iya, baseball main tok gitu kan. Tapi dibuntutin juga sama Iya, pada kan? saat itu ada si Park Park In In. nyenggol sengaja, dia Iya. kayaknya pengen ngasih. Menunjukkan Hmm. eksistensinya dia. Iya bener, pengen banget dia ditahu, lu hati-hati lu sama Iya, gua Hmm. gitu kan. sebenarnya sih. Karena dia juga bisa memenjarakan si Tae-oh dong kalau misalnya sampai Iya. ketahuan Iya. sama polisi ya. Iya betul. Betul. Dan sementara itu si Sunwoo ini ada rasa-rasa curiga nih ternyata sama si Kim Yun. Ya pada saat itu dia ngerasa curiga, kayaknya nih Kim Yun jahat juga. Kita juga ngelihatnya karena ternyata si Kim Yun, si psikiater ini kenal sama si bapaknya Dakyong, sama si orang tajir itu. Gara-gara waktu itu ketemuannya pada saat si ini nyoret-nyoret mobil ya. Iya, nyoret Main ngaret gol. gitu. Iya, apa gini ngegeret Ngegeret mobil mobilnya. si orang kayanya ini si Byong-byong gitu ya kan. Di situ Sunwoo curiga kayaknya si Kim Yun ini pengen ngambil jabatan gua doang deh, pengen manfaatin, karena si Kim Yun juga sempet ngomong ke Tae-on bilang bahwa udah kamu istirahat aja, Bukan jangan Taeyeon capek-capek. dong, Sunyo. Sunyo. Sunwoo. Oh Sunwo. Bilang kayak itu, kamu istirahat aja, jangan Istirahat, capek-capek jangan banget capek. gitu Nah, kan. Lo harus lebih perhatian Sama anak. lo. Iya, di Lo situ. harus mengurangi jam kerja lo. Ah. Jadi dia ada apa nih gitu kan. Cuman di sini gue sih ngerasanya kayak gini, kayak ini si Sunwoo emang gila kerja banget, Iya, terus kayak ya kamu lah gitu loh, dalam kondisi kayak gini kalau misalnya ada yang bisa dikurangin kerjaan demi anak gak usah kayak banget lah, itu Makanya lo udah. dia egois kan. Mm-mm. Egois banget. Emang ada salahnya juga sih Sunwoo ini, nggak 1000% bener, betul nggak? Setuju nggak kalian? Setuju Betul. dong. Setuju. Ya pokoknya banyak di situ Sunwoo curiga sampai ke semua orang lah jadinya ya kan. Kok semua orang kesannya mendiskreditkan dia gitu kan, sampai ada kasus orang yang salah ini juga, salah prediksi salah diagnosa, salah prediksi, main bola prediksi. Wah ada salah diagnosa kayak gitu ya, akhirnya dia ya makin bingung lah ya kan. Jangan kita Kayak banyak orang yang pengen menjatuhkan dia gitu ya. betul. Kita masuk ke episode 10 ya kan. Dan di episode 10 ini ternyata Kim Yun sudah kenal dengan Ye Byung Kyu ya, si Big Boss tadi udah gue ceritain ya. Ternyata ini di episode 10 deh. Saat Tae-oh pergi ke rumah Sunwoo, ia melihat Sunwoo sedang menonton video-video lama mereka. Jadi si Tae-oh terus dateng, katanya si Sunwoo lagi mabok amer kayak Iya lagi mabuk. lagi mabok amer, terus ngeliat kayak nostalgi gitu ya kan, kayak masih ada perasaan juga gitu. Ternyata mereka masuk lah ya kan. Sebenarnya gue berharap ada kejadian di situ kan. Ternyata nggak ada dong. Diturunkanlah bajunya, tapi tidak jadi. Padahal udah tipsi-tipsi gimana tuh ya. Iya, dua-duanya tipsi. Yang satu mabok amer, yang satu lagi habis pulang sama temen-temennya ya kan, mabok juga gitu kan. Tapi di situ sepertinya dua-duanya masih ragu, ya kan, dua-duanya masih ragu dan ngerasa
masih mau menunjukkan ini gue lebih powerful, gue lebih ini gini kayak gitulah. Ya di sini di episode 10 ini si Dakyong ini tiba-tiba jadi kalem, jadi sosok bijak tuh enggak? Dia kan dia baik ke tutur katanya bagus, anaknya bagus ya Dia kan. juga lembut selalu gitu ya. ngajak si Sunwo untuk berdamai terus. Iya, terus ke Tae-o juga melayani banget, sabar, Iya. kampret. Padahal mah itu palsu, Aduh. itu palsu, ya kan? Enggak, mungkin dia sadar. Mungkin dia ada flashback. Oh ya, dia sempat ngerasa, aduh ini Waduh, posisinya. kayaknya gue berada gua posisi sekarang yang nih, sama, karena si Sunwo juga sempat so bijak, sempat hampir sama lah. Ini kondisinya bener-bener dibalik, balik lagi. bener-bener dibalik gitu. Apa yang Makanya dialami si sama Sunwo Sunwo kan itu. juga pernah bilang selingkuh. sama si Dakyong. Oh iya, Iya. ya orang lu yakin ya kan orang yang Pernah selingkuh, selingkuh nggak bakal selingkuh Iya. lagi. Lo yakin gak akan diperlakukan yang sama seperti Tae-o memperlakukan gua Iya. katanya gitu kan. Makanya dari situ jadi bahan pemikiran dia. Makanya Betul. dia Jadi kalem. lebih Ya, lebih keibuan, lebih Mm-mm. melayani suaminya. Karena dia Iya, takut iya. diperlakukan itu juga kalau sampai dia jadi arogan kayak si Sunwo. Iya, Kan benar, awalnya kan kenapa si Tae-o begitu karena si Sunwo ini kan arogan, merasa dia hebat kan. Iya. Punya jabatan tinggi di rumah sakit ya kan. benar-benar. Sampai enggak ngindain anaknya, suaminya gitu. Iya. Lanjut lagi ya kita nih ya. Di sisi lain si Yeri sama Jaehyuk nih lucu lagi nih yang kurang. Iya. Nah, sih ini cuma lucu-lucuan aja. Gak tuh sempalan doang ini kan. Dia nih kan si Jaehyuk ini pura-pura Tapi dia mesra. apes loh. Iya, dia bener-bener apes. Pura-pura mesra ya kan. Karena emang dia ternyata dijebak sama Tae-o Iya. untuk akhirnya main cewek lagi ya kan. Karena si Tae-o ini Punya dendam, karena Tae-o. udah bercinta dengan istri gue. Iya, Gua enak terima aja lu lah. lewat begitu aja Iya, ya kan. Rumah tangga gue berantakan, lo ada ayam aja ya kan. Ngancurin lah ya. Dibikin berantakan juga lah rumah tangga dia ya kan. Biasa itu laki-laki emang. Cuman emang ini cara ini si Jaehyuk ini buat para laki-laki yang nonton ya dan atau buat para wanita jangan Enggak, tapi tertipu. dia tuh ini loh ya. Apa sih bunglon banget gitu. Maksudnya gimana ya? Enggak, ini apa sih pinter kalau bahasanya? menurut gue sih pinter. Bahasanya Si Jaehyuk ini pinter dalam artian pinter ngambil hati, ya kan. ngambil hati Aku akan istrinya melakukan lagi. apapun yang selama ini belum aku pernah lakukan terhadapmu. Iya anjir. Duduk di Ngambil bawah ya terus beliin makanan buat istrinya yang lagi sakit. Gila, Itu lucu-lucu gitu tau gak? Kenapa gue jadi ngomong begitu ya? Malu sama brewok gue ini. Aduh, ya kan? Pokoknya gitulah, itu singkat cerita ada something yang sedikit menghibur ya. Jaehyuk ini walaupun dia brengsek tapi dia lumayan menghibur sih di film Iya. ini ya kan. Dan akhirnya si Kim Yoon diangkat jadi direktur muda dan Sunwo juga ya udah patah semangat lah ya kan. Walaupun si Kim Yoon ini sebenarnya tidak mau, dia sempat ditanya sama Sunwo juga, lu mau sebenarnya apa enggak jadi ini? Enggak, gue nggak ada niatan kayak gitu. Gue cuma berniat untuk melindungi si Sunwo malah ya dia. sebenarnya sih. Dia kenal sama si Byung itu yang orang kaya itu juga dengan maksud untuk pengen tahu seperti apa pemikiran si bapaknya Dakyong ini terhadap si Sunwo. Dia pengen ngelindungi tapi si Sunwo salah paham dan masih nggak percaya aja gitu kan. Dan di sini juga lanjut si Sunwo berusaha melindungi Min Hyo dan ingin mengambil memory card yang diambil oleh Park In Yoo. Jadi Apa tuh ya? memory card, jadi si Park In Yoo ini kan ngambil bukti memori dari Min Hyo. Si Park In tuh sampai di diambil yang itu loh, yang rekaman di dalam mobilnya itu loh, diambil. Iya kan si Mino sempat ngerekam dalam mobil terus diambil. Dia tuh si Sunwo ini berusaha untuk mengambil video itu dan akhirnya nggak dikasih lah ya kan. Malah dia digebukin juga atau akhirnya nggak sadarkan diri. Terus kabur, si Park In kabur, si Sunwo mengantarkan si Min Ho ya. Lalu, ya si Sunwo mengantarkan Min Ho meninggalkan kota ke stasiun. Karena si Sunwo takut si Min Hyo ini digebukin lagi sama si Park In. Udah lu pergi aja, dibawain makanan segala macam, udah pokoknya pergi, tenang aja, nggak usah kembali lagi gitu kan. Ternyata si Park In
ngejar dari belakang. Tahu dari Tahu. nanya Ya di tempat kan? Nanya di tempat kerjanya. kerjanya, ternyata si Ya, berhenti. Si Min Hyo ini udah berhenti, dan setelah dianterin ke stasiun si Sunwo pulang, ternyata digebukin lah si Min Hyo ini. Di atas. Karena dia udah bilang udah nggak ada harapan antara Hubungannya. iya si Parkin udah nggak ada harapan, lu udah ngaco banget lah ya kan. Patah hati juga lah si Parkin ya kan. Pas di bawah, Sunwo udah di bawah, tiba-tiba ada orang jatuh dari atas, dari parkiran atas ya kan, jebrak. Nggak tahu tuh, belum tahu tuh siapa ya kan. Di berikutnya nggak taunya itu adalah si Parkin. Cuman apakah dia bunuh diri atau tidak, itu masih menjadi sebuah pertanyaan. Bener nggak? Betul. Karena dicurigai waktu itu Ada Shal-nya. si Tai-Oh juga ke situ, terus Salnya juga dipegang sama ini. Terus lo ingat nggak si Kim si psikiater pernah nyegat orang, dan yang dicegat itu ada orang ngikutin si Sunwo. Iya, itu Ya itu mata-mata bapaknya. Iya. Bapaknya Jadi- juga ya itu. Bener, jadi ada 3 orang yang ada si Kim ini curiga bahwa mungkin pembunuhnya adalah suruhan bapaknya. Bisa jadi si Tai-Oh ya kan. Udah itu doang. Udah itu doang yang dicurigain ya kan. Atau emang bunuh diri. Iya kan? Kemungkinannya kan 3 itu. Nah betul, akhirnya dicari segala macam, dan si Tai-Oh ini menjadi tersangka paling utama di situ. Benar nggak? Pada Karena saat itu. yang bikin kuatnya pernyataan si Min Hyo-nya ini. Iya, si Min Hyo ini Min Hyo. pada akhirnya dia itu melaporkan polisi si Tai-Oh, padahal sudah diminta untuk jangan laporin polisi dulu sama si Sunwo. Bantu Dia lah ya. Mau atur strategi karena si Min Hyo ini Min Hyo ini menemukan cincin, atau emang dia pernah ketemu sama si Tai-Oh pada saat itu dan sempat bertemu kan. bertemu, Cekcok dulu. cekcok, dan dia ada luka juga. Itu lukanya itu dari mana ya si Tai-Oh? Dia kayak emosi gitu kan. Lo Oh. kasih tahu di mana pacar lo gitu kan si Ah. ini. Gak mau dikasih tahu kan karena takut Mungkin karena diapa-apain. ke Enggak. Cakar terus kan dia sama sempet ini kali. dicekek, terus kan dia mau melepasin cekekannya itu jadi kecakar. Oh, nah cincinnya iya. kelepas. Oh iya gitu. makanya ada luka di situ Ada ya. luka di lehernya itu. Ya, gue sempat ini sih meleng sedikit, jadi nggak tahu tuh cerita sebenarnya kayak gimana. Dan akhirnya orang jatuh itu selesai di episode ke-10, dan kita masuk episode 11. Dua Ya. lagi ya nih. Wah, 2 lagi nih. Ini kita udah hampir 50 jam. Oh, tidak enggak sejaman lah ya. Berbusa dong. Dan di episode 11 polisi itu di episode ke-11 ini polisi akhirnya melakukan investigasi. Dia tanya-tanya ke sono kemari, si Sunwo juga diwawancara ya kan. Enggak, tapi yang hebatnya itu rekaman CCTV hari itu mati semua. Nah, itu dia makanya yang bikin gue curiga itu kayaknya ini si yang Kayaknya suruhan bapaknya. suruhan deh. bapaknya. Soalnya nggak mungkin kalau Bisa dia mati nggak tepat. punya Kekuasaan. kekuasaan besar gitu ya. Bisa sampai Dia kayak bisa begitu. melakukan hal itu. Cuman akhirnya kayaknya si bapaknya pengen ngejebak si Tai-Oh juga. Iya, karena kan memang dari awal dia nggak setuju. Iya, karena apa, si bapaknya kan akhirnya ngelihat tuh. Pas ngelihat bukti si Tai-Oh mau naik lift Naik lift. sama waktu ketika orang itu Dia udah jatuh, ternyata nggak bisa. Sinkron. Nggak Dia sinkron. jatuh dulu baru dia naik. Iya, kan? atau kalau misalnya Makanya dia nggak bisa naik dijebak, dulu, terus ini jatuh, bisa Iya, dijebak. iya. Abis tuh Tai-Oh udah nggak ada harapan tuh pada saat itu ya kan. Nggak bisa ditolong. Iya, dan akhirnya si Tai-Oh, si Sunwo akhirnya kong kali kong lah sama si bapaknya Dakyong, bilang pokoknya jangan sampai ada yang menjadi tersangka, karena dia dengan maksud dia nggak mau si Jun Yong punya Bapak seorang dapat label ya Iya, bapaknya tambah seorang- malu lagi, depresi nanti lama-lama. betul, dan dia negosiasi sama si Dr. Kim juga di situ ada juga kan. Kaget nih dia. Cuman Dr. Kim juga bingung kenapa lu bilang kayak gitu, kenapa lu nggak mau menjarain si Tai-Oh aja gitu kan. Karena udah jelas-jelas gitu kan. Padahal kan si bapaknya sama-sama punya niat yang sama gitu kan. Cuman pada saat itu terjadi ternyata dia udah masuk duluan si Tai-Oh. Udah masuk penjara duluan karena si ini udah melaporkan. Si Min Hyo udah melaporkan di situ. Dan masuk angin nanti. Iya nih, aduh. Dan dia masuk ke penjara di situ. Tiba-tiba dia si Tai-Oh minta bantuan ke sono kemari, tidak ada bantuan, telepon tidak diangkat, Si ya kan. Dakyong juga nggak diangkat. Sudah putus asa,
tiba-tiba datang dengan gerakan lambat lagi. Kalau di India ada pohon tuh dia nyangkut di situ. Dan di situ akhirnya si Sunwo menyatakan bahwa Tai-Oh sedang bersama dirinya pada saat itu. Mana buktinya katanya? Buktinya adalah cincin yang diberikan oleh Min Hyuk sebelum itu. Dan akhirnya lepaslah. Pulang ke rumah masing-masing, si Tai-Oh ngerasa mana keluarga gua gitu, mana istri gua. Kan sebelumnya kan di si Sunwo juga ngomong, gue melakukan ini karena demi anaknya. Terus kasihan deh lu meninggalkan gua cuman untuk diperlakukan kayak gini. Wah. Iya. Boleh nggak gue ketawa? Pulang ke rumah ya kan marah-marah, jebret lah apa ngapain dah, ngamuk-ngamuk lah pokoknya di situ deh kan. Mungkin dia jadi terbuka pikirannya. Oh iya ya, gue ninggalin Iya, jadi keluarga kebuka. gue demi orang kayak lo ini gitu. Di diperbudak situlah si Tai-Oh makin menunjukkan perasaan Peduli. sesungguhnya ke Sunwo ya kan, dan kita memasuki episode 12 di mana episode 12 ini memiliki akhir yang kampret sekali. Sebel. Kok Anda begitu ngomong sebelnya? Sebel. Hancur deh reputasi Kayak gue ada ini ini ya. ngebahas Korea-Korea Kayak ini. gini ya, kayak abis ngeludah. Iya. Dijilat lagi ya, dijilat. Jilat ludah sendiri. Jilat ludah sendiri ini kan. Tuhan. Oke, dimulai nih episode 12 dimulai dari Sunwo yang tidak mau anaknya menyandang gelar anak pembunuh pun ke kantor polisi, dan itu tadi ya. Itu masuk episode 11 ya, berarti salah catat gue. Pokoknya ada kejadian seperti itulah ya. Dan akhirnya Min Hyo juga kecewa sama Sunwo. Mata-matanya ini. Dia kecewa, dia bilang kayak lu nggak beda sama gua. Lu nggak bisa move on sama kayak gua. Lu bakalan terus terjebak di dalam situasi kayak sama kayak gua. Ya bener juga sih ya kan. Lu ya kan, karena dia kan selalu bilang lu harus bisa Kuat, keluar, strong, ya, gini. lu keluar Tapi dari ternyata situ, lu dia harus pergi, Dibalikin dong kata-katanya masih Min Hyo ini kan. Mampus juga lu dibalikin. Iya. Lagian suka keselnya masih gini loh. Kenapa enggak? Kenapa enggak udah pergi aja lah, lu punya banyak duit. Karena emang batu ini sih. Sunwo ini batu gitu loh. Buat sebagian orang mungkin yang kayak kita greget, ya udah sih ambil lu, jual tanah lu segala macam. Lu pergi ke Zimbabwe kek, ke Papua kek ya kan. tenang sama Atau ke negara temen api lo kek ya kan. berdua. Bebas aja gitu kan, nyantai. Tapi dia tetap melakukan perlawanan ya kan. Di episode 12 ini diceritakan ternyata dilihat bukti tadi udah ya, Tai-Oh bukan Tai-Oh pembunuhnya masih misteri. Di sisi lain masih yang ada lucu-lucuan nih perlu kita ceritain juga. Ini si Jae-Hyuk nih ngemis-ngemis minta maaf sama si Yerim, dan si Yerimnya mulai tergoda nih. masih cinta juga sih sebenarnya. Iya, karena si Yerim memang sebenarnya tuntutannya sederhana, cuma mau punya anak gitu kan. Terserah lu mau bebas, lu mau ngapain, tapi sempat dikasih kayak gitu kan. Tapi si Jun Hyuk ini nggak mau gitu kan. Sampai akhirnya mau, giliran mau dia ketahuan selingkuh. Lanjut, dan Dakyong akhirnya melancarkan strategi baru karena ia sadar Tai-Oh tidak bisa melupakan anaknya. Jadi dia mulai baik banget ke si anak si Junyong gitu kan. Terus ngelindungin si Junyong gara-gara itu setelahnya ya. Setelahnya itu. Itu episode 13. Episode 13. Orang spoiler dong. spoiler. Kan belum, ini ya, 12 belum ya. doang. Oh ya, mengirim anak, tapi si Tai-Oh ini akhirnya menyadari kebaikannya itu sebenarnya ada maksud bahwa si Dakyong ini pengen mengirim si Junyong ini ke luar negeri. Sekolah di sana. Makin marah lagi ya kan, kenapa istriku seperti ini ya kan. Terus dia mabuk-mabukan ya masih Jae-Hyuk yang tadi kan. Emang ini kayak Tom and Jerry, Jae-Hyuk sama si Tai-Oh ini ya. Bayan lagi. Ntar berantem. Jadi gini, dia tuh sebenarnya punya karakter yang sama-sama brengsek. Sama-sama brengsek. Iya sih itu sebenarnya, Iya. brengsek. Pulang ke rumah deh akhirnya setelah pulang mabok si Ditelepon sama Sunwo suruh ngambil gitu nggak sih? telepon emangnya? Enggak, datang sendiri ya. Pokoknya Ditelepon. Oh, ditelepon. Ngambil Ngambil pakaian anaknya. Sunwo bisa aja. Iya. Padahal dia waktu itu lagi ngamer itu. Itu Mungkin dia. tipsi kali. Mungkin Tunggu. ada gejolak-gejolak Iya, yang udah Iya, makanya kan itu bahayanya minum anggur merah. Iya. Itu bahayanya ya. Kalau minum sendiri.
Kalau minum sendiri, Kalau ya minum apalagi mending lebih bahaya lagi dong. Oh iya. Kalau sama suami istri mungkin sah-sah aja. Iya, ya kan? Karena Iya. ada pelampiasannya jelas. Kalau sama orang lain, Iya benar. Ya gue benerin aja lah lu ya kan. Dan setelah ke rumahnya ya kan berbicara dari hati ke hati, terus emosi, terus hati ke hati lagi, emosi ke hati. kayaknya di bagian ini menjijikan sekali. Dan dua orang ini akhirnya enak-enak dong. Aduh. Tolong bayangin, hey Sunwo Mungkin dan orang Tae-oh. kelamaan kali ya. Iya, Iya mungkin maksudnya- ini kali. Apakah kalian gak mikirin perasaan kita yang udah 12 Yang udah episode? lo campur aduk perasaannya Iya, terus ya tiba-tiba lu seenaknya aja. Iya bayangin ya 1 jam 20 menit dikali 12. Hah? Waktu gua habis buat nontonin lu berdua. Diakhiri cuma nonton kan? Betul. lu akhirnya lu bercinta lagi sama Kenapa gak mantan dari suaminya awal lu. aja lu? Bangsat kau. Bang. Kenapa jadi anda bicis sekali? Aduh, pada saat itu gua ngerasa kayak loh. Iya ya. Iya maksudnya ini udah episode 12 ya. Episode 12 kenapa diakhirinya dengan hal yang sekampret ini gitu kan? Kenapa diakhiri dengan yang diawali? Awalnya kan bercinta. Iya. Iya. Mungkin ini adalah sebuah lingkaran kehidupan Lin ya kan? Berputar. Semua akan berputar kepada asalnya. hidupnya. Betul. Dan ini katanya ini direncanakan film World of Merit ini ada sekitar 327.000 episode. Anjir. Jadi nanti Terus gue pas kiamat nih episode 3.500 belum sempat kesetel. Udah kiamat, Bro. Dan kita semua di dunia ini Alur ceritanya? iya pokoknya Perselingkuhan balik lagi, perselingkuhan balik lagi dong. iya, penonton mati penasaran cuy. Jadi kuntilanak, yang mama jadi kuntilanak, yang bapak-bapak jadi gundurwo. Goblok nih film nggak habis-habis calonnya nih kan. Gue udah mulai curiga nih film. Lebih-lebih tersanjung. Bener. Dan yang gue curigain lagi tuh nggak apa? Nanti kemungkinan besar ceritanya itu masuk ke wilayah anaknya. Anaknya si Junjong. Kan udah mulai. Iya. Cerita anaknya sosok anaknya ditimbulin. Betul. Ntar sampai anaknya udah dewasa, anaknya itu kawin sama pelakor kawin. Begitu lagi dah. Ternyata pelakornya anaknya menjadi bapaknya. Iya. Aduh sakit pinggang gue. Ternyata Junyoung berpisah Si lama Jenny, sama iya. si Jenny dan akhirnya mereka ternyata pacaran. Wah, jadi cerita Jadi baru eksis lagi. dong. Nggak habis-habis. Ya, pokoknya itu adalah 12 episode ya. Kita udah panjang lebar menceritakan secara detail. Mudah-mudahan ini bisa membantu kalian yang males untuk menghabiskan waktu berjam-jam untuk menonton episode ini, ya kan? Dan ini ada sekitar 1 jaman. Nah, mungkin kita akan pecah menjadi 12 episode buat teman-teman yang nggak mau ketinggalan hype-nya film ini. Silakan nonton ini daripada kalian nonton berjam-jam ya. Dan ini bisa jadi acuan kalian. Dan semoga review kita atau reaksi kita terhadap film ini bisa menghibur kalian juga. Ya. Nanti ditunggu untuk reaksi kita dan review kita untuk Di episode next episode ya. 13 dan 14 dan kita masih Yang udah menunggu tayang 13 14. 13 14 dan kita menunggu juga episode berikutnya karena belum ada tanda-tandanya. Kalau misalnya malam ini udah ada tanda-tandanya, kita langsung nonton dong. Iya, tidak mau ketinggalan lama kita ya. Sepertinya. Kayaknya minggu depan Ya, ya. mudah-mudahan minggu depan inilah, supaya kita nggak Sabtu Ini ya. Jumat. nggak penasaran banget lah ya. Oke, gitu aja. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa follow juga akun Instagram @bicara_fakta_film. Gua Hadi dan Linda. Zila. bye-bye. Bye.